Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dea Ayu Lestari dengan NIM 234201424. Di sini saya akan membacakan hasil yang sudah saya kerjakan, yaitu perkembangan kognitif teori Vygotsky. Di sini ada latar belakang yang dimana teori Vygotsky itu memberikan landasan bagi pendekatan pendidikan yang lebih kolaboratif dan interaktif. Teori Vygotsky sendiri menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana anak-anak belajar dan berkembang secara kognitif yang menjadikannya penting dalam bidang pendidikan dan psikologi perkembangan. Ada juga rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD yang mempengaruhi cara anak belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, apa peran scaffolding dalam mendukung perkembangan kognitif anak dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, sejauh mana interaksi sosial berkontribusi terhadap perkembangan kognitif anak menurut teori Vygotsky. Di sini ada pembahasan 1, yaitu pengertian dari perkembangan kognitif atau teori Vygotsky itu adalah teori yang dimana teori tersebut berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak tidak terjadi dalam kekosongan, tetapi melalui interaksi sosial. Anak-anak belajar dan mengembangkan keterampilan kognitif mereka melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Di sini ada pembahasan 2 yang dimana konsep ZPD adalah elemen kunci dalam teori Vygotsky. ZPD menggambarkan area antara kemampuan yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan berkemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan. Pembelajaran ini paling efektif terjadi di dalam zona ini. Ada pembahasan 3, yaitu scaffolding. Scaffolding adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa atau teman sebayanya untuk membantu anak menyelesaikan tugas dalam ZPD mereka. Dukungan ini dapat berupa pertanyaan, petunjuk, atau dorongan yang membantu anak memahami dalam menguasai konsep yang baru. Ada pembahasan 4 yang dimana elemen penting dari ZPD itu adalah 1. Kemampuan mandiri versus kemampuan dengan dukungan, yang dimana ZPD ini mencakup kemampuan yang seorang anak dapat capai sendiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya. Dukungan ini memungkinkan anak-anak melakukan tugas yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan sendiri. Yang kedua ada interaksi sosial, yang dimana ZPD menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Melalui dialog dan kolaborasi dengan orang lain, anak-anak dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep yang sedang dipelajari. Yang ketiga, ada pentingnya konteks budaya. Di sini Vygotsky menekankan bahwa ZPD dipengaruhi oleh konteks budaya anak, yang dimana di sini budaya memberikan alat dan simbol yang membentuk anak dengan cara berpikir dan belajar. Oleh karena itu, ZPD dapat bervariasi antar budaya. Ada pembahasan 5 yang dimana di sini adalah membahas tentang elemen penting dengan elemen penting dalam scaffolding. Yang pertama ada dukungan yang disesuaikan. Scaffolding harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu anak. Pendidik perlu memahami ZPD siswa untuk memberi dukungan yang relevan dan efektif. Yang kedua di sini ada bertahap dan dinamis. Scaffolding bersifat bertahap. Saat anak menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik, dukungan dapat dikurangi secara bertahap. Ini membantu anak menjadi lebih mandiri dalam belajar. Yang ketiga ada interaksi sosial. Di sini proses scaffolding biasanya melibatkan interaksi sosial yang dimana anak berkomunikasi dengan pendidik atau teman sebaya, dan interaksi ini juga penting untuk membangun pemahaman dan keterampilan baru. Ada pembahasan yang keenam, yang dimana di sini ada relevansi teori Vygotsky dalam konteks pendidikan dan pengembangan anak.
Yang pertama ada pembelajaran berbasis interaksi sosial. Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar anak yang kolaboratif, di mana anak-anak berinteraksi dan berdiskusi, dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Yang kedua ada penggunaan zona perkembangan proksimal atau ZPD, yang dimana konsep ZPD di sini membantu pendidik memahami batasan kemampuan siswa dan memberikan dukungan yang tepat. Dengan mengenali ZPD masing-masing siswa, pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai, yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang efektif. Di sini ada pembahasan yang ketujuh, lanjutan dari sebelumnya. Di sini ada ketiga, yaitu scaffolding dalam pengajaran. Penerapan scaffolding memungkinkan pendidik untuk memberikan dukungan yang diperlukan saat siswa menjalani proses belajar. Dukungan ini dapat berupa instruksi, pertanyaan, atau umpan balik yang membantu siswa mengatasi tantangan dan membangun kemandirian. Yang keempat, ada peran bahasa dan komunikasi. Vygotsky juga menyoroti pentingnya bahasa dalam perkembangan kognitif. Dalam konteks pendidikan, pengajaran yang melibatkan diskusi, debat, dan penggunaan bahasa yang kaya dapat memperkaya proses belajar dan membantu siswa dalam merumuskan pemikiran mereka. Nah, di sini kita sudah masuk ke kesimpulan atau slide yang terakhir sebelum terima kasih, dan di sini juga ada kesimpulannya, yaitu secara keseluruhan teori Vygotsky ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana anak belajar dan berkembang, dengan menekankan bahwa pembelajaran adalah proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan dan budaya. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk praktek pendidikan yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.